Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai anatomi radiografi dari vertebrae. Sebelumnya kita perlu mengingat kembali bahwa tulang vertebrae itu terdiri dari 7 tulang servikal, kemudian ada 12 tulang vertebrae thoracalis, 5 tulang vertebrae lumbalis, kemudian ada 5 tulang sakrum, dan yang terakhir ada 1-4 tulang koksikis. Oke, selanjutnya untuk kurvatura dari tulang selanjutnya pada bagian vertebrae sendiri terdapat beberapa kurvatura. Yang pertama ada kurvatura lordotik. Kurvatura lordotik itu ini untuk bagian servikal dan itu kurvaturanya lordotik. Kemudian untuk torakal itu kifosis, lumbal itu lordotik, dan bagian sakrum itu kifosis. Sebelumnya kita harus tahu apa sih fungsi dari organ vertebrae, apa sih fungsi dari organ tulang belakang kita. Fungsi dari tulang belakang kita itu sebagai penyokong badan dan meneruskan berat badan ke punggung dan anggota bawah. Kemudian dia juga sebagai pelindung dari medula spinalis dan selaputnya. Jadi di tengah-tengah rongga tulang belakang itu, kolumna vertebra itu terdapat medula spinalis, dan itu organ yang sangat penting. Itu di situ juga banyak sistem saraf pusat di tulang belakang kita, sehingga fungsi dari tulang vertebra ini khususnya pada kolom vertebra itu untuk melindungi organ-organ tersebut. Selanjutnya untuk bagian vertebrae itu dibagi menjadi 2 bagian, ada bagian anterior dan bagian posterior. Ini bagian anteriornya ini disebut dengan corpus vertebrae, dan kemudian ini organ posterior ini disebut dengan arcus vertebrae. Yang mana fungsi dari corpus dan arcus vertebrae ini yaitu sebagai pembatas foramen vertebrae. Ini foramennya, foramen vertebrae. Selanjutnya pada posisi penampang lateral, dari sisi samping kita bisa melihat organ intervertebral disc. Jadi intervertebral disc itu bagian di antara kedua korpus vertebrae. Ini korpus, misal korpus 1 dan korpus 2, ini namanya intervertebral disc. Oke. Ini korpus vertebrae. Ini nerve, ini ada saraf, di sini saraf. Next. Selanjutnya untuk arcus vertebrae, tadi kan untuk vertebrae sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian korpus dan bagian arcus. Untuk korpus sendiri itu body, korpus ini body, dan kemudian untuk arcus ini terdiri dari berbagai macam tulang. Yang pertama ada sepasang pediculus, ada sepasang tulang pedikel, ini pedikel sisi ini dan yang di sisi belakang sana ya, karena ini dari lateral jadi superposisi, sepasang pedikel, kemudian ada sepasang lamina. Ini karena superposisi jadi hanya satu bagian terlihat, sepasang lamina. Kemudian ada 7 prosesus juga yang membentuk arcus vertebrae. Yang pertama ada 4 prosesus articularis. Jadi ini ada inferior articularis proses kanan dan kiri, karena tadi Ibu bilang superposisi, jadi hanya terlihat dari satu sisi. Ini jadi ada 2, inferior artikular kanan dan inferior artikular kiri. Kemudian ada superior artikular proses kanan dan kiri juga. Jadi untuk prosesus articularis itu ada 4. Kemudian ada 2 prosesus transversus. Ini prosesus transversus. Oke, lagi-lagi hanya terlihat dari satu sisi. Dan kemudian yang menonjol ke belakang sendiri ini merupakan prosesus spinosus. Selanjutnya di sini ada bagian dari vertebrae cervical 1 atau biasa kita sebut dengan atlas, dan vertebrae cervical 2 yang biasa kita sebut dengan axis. Oke, untuk vertebrae cervical 1 ini bagian anteriornya ini anterior dan ini posterior.
Di sini ada anterior arch. Oke, ini anterior arch. Ini posterior arch. Oke, ini ada lateral mesh, Sini ada transversus atlanta ligamen. Ini ligamen transversus atlanta. Ini prosesus transversusnya. Prosesus transversusnya ada dua ini, prosesus transversus. Kemudian ada superior articular process. Ini superior articular process. Oke, dan ini ada superior facet. Selanjutnya untuk C2, cervical 2. Ini yang paling khas pada cervical 2, dia punya odontoid process atau biasa disebut dengan dens. Oke, kemudian ini korpusnya, bodinya. Ini ada superior articular process. Oke, ini foramen transversum, ada dua foramen. Dan ini inferior articular process. Inferiornya kelihatan, inferior articular process terlihat. Ini ada lamina, ini lamina juga, dan ini spinosus process. Selanjutnya untuk bagian dari vertebrae cervicalis 3 dan sampai dengan 7 itu sama. Ada body, korpus, ini dilihat dari bagian anterior, ini bagian anteriornya, dan ini bagian posteriornya. Kemudian yang terlihat ada prosesus transversus, ini dua prosesus transversus, foramen transversus, kemudian ini ada pedicle, ini superior articular process, lamina ini lamina, dan ini prosesus spinosus. Oke. Dan ini ada foramen vertebrae. Selanjutnya ada bagian dari vertebrae thoracalis. Nomor 1 ada prosesus spinosus, ini prosesus spinosus. Nomor 2 lamina. Kemudian nomor 3, itu articular superior. Nomor 4 ada prosesus transversus. Ini prosesus transversus. Kemudian nomor 5 ada pediculus arcus vertebrae. Nomor 6 ini korpus, body dari vertebrae. Nomor 7 ini foramen vertebrae. Selanjutnya untuk vertebrae lumbalis, ini nomor 1 sama ada prosesus spinosus. Kemudian ini juga kalau dari sisi lateral ini prosesus spinosus. Nomor 2 ini ada lamina arcus vertebrae. Yang nomor 3 ada facet sendi konkav. Ini nomor 3, ini juga terlihat dari sisi lateral. Nomor 4 prosesus transversus. Ada 2. Oke, di sisi kanan dan kiri. Kemudian 6 itu korpus vertebrae. Kemudian ini tulang sakrum, dan ini yang paling bawah adalah tulang coccygeus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai anatomi radiograf dari tulang servikal. Yang pertama, posisi anterior posterior. Anatomi yang terlihat, sebelumnya kita harus paham bagaimana memposisikan pasien yang benar. Di sini untuk posisi AP, kita pasti harus menginstruksikan kepada pasien untuk mengatur kepalanya sedikit hiperekstensi, supaya dengan harapan bagian dagu dari pasien tidak superposisi dengan servikal kita, servikal 1, 2 kita. Oke, yang pertama, ini yang terlihat ada vertebrae thoracalis 1. Ini tahunya dia vertebrae thoracalis 1 karena di sini ada costae yang menempel pada bagian vertebrae ini, sehingga ini vertebrae thoracalis 1. Kemudian yang B ini costae, nah ini costae-nya, costae sebelah kanan. Selanjutnya yang C itu vertebrae cervical, kolumna vertebrae cervicalis 4, C4.
Yang D ini processus articularis dari kolumna vertebrae 3. Yang E ada processus spinosus punyanya vertebrae cervical 3. Next ada radiograf dari vertebrae cervicalis dengan posisi lateral. Anatomi yang terlihat, ini yang pertama dens atau processus odontoid C2. Kemudian ini ada arcus posterior C1. Arcus posterior C1 terlihat. Kemudian korpus, ini korpus dari C3. Oke, jadi ini C1, ini C2, ini C3, cervical 3. Kemudian D ini sendi di sini, zygapophyseal joint antara cervical 4 dan cervical 5. Kemudian E itu ini, dia itu korpus dari cervical 7, cervical ke-7. Kemudian yang F, ini ya, ini harusnya, ini F itu processus spinosus punyanya cervical 7. Selanjutnya, anatomi radiograf dari vertebrae cervicalis dengan posisi right posterior oblique. Anatomi yang terlihat, ini yang A ada arcus posterior, bagian arcus posterior dari C1. Kemudian yang B itu ini foramen intervertebralis antara C4 dan C5. C4 dan C5. Kemudian 6 maksudnya C itu pedicle dari C6, ini pedicle dari C6. Dan yang D ini korpus dari cervical 7. Selanjutnya ada radiograf dari vertebrae cervical dengan proyeksi AP open mouth. Proyeksi AP open mouth ini biasanya digunakan untuk memperlihatkan dengan jelas bagian dari vertebrae cervical 1 dan vertebrae cervical 2. Karena dengan menggunakan proyeksi AP saja, biasanya untuk bagian C1 dan C2 ini tidak terlihat karena superposisi bisa dengan dagu, bagian dagu pasien, dan juga superposisi dengan tulang occipital dari kranium. Sehingga perlu digunakan proyeksi AP open mouth. Dan anatomi yang terlihat ini yang A, tonjolan ini. Oke, dia khasnya dari C2, dia adalah processus odontoid atau dens. Kemudian yang B ini processus transversus bagian kiri, ini processus transversus bagian kanan. Punyanya C1. Kemudian ada lateral mesh bagian kiri punyanya C1. Ini yang C, lateral mesh. Yang D ini inferior articular surface C1, ini bagian bawah sini, bagian bawahnya C1. Yang E atlanto-axial joint kiri. Ini sendinya ini atlanto-axial joint kiri. Kemudian F ini korpusnya C2. Korpusnya C2. Yang G ini superior articular surface sebelah kanan punyanya cervical 2. Lanjut, ini ada radiograf dari vertebrae thoracalis posisi AP. Anatomi yang terlihat, yang pertama ini A, lengkungan ini ke belakang ini. D itu coste posterior thoracal 1. Coste thoracal 1 ini bagian posterior. Kemudian yang B, ini juga coste posterior thoracal 10. Yang C itu ini yang bentuknya lancip ini di tengah-tengah, dia itu processus spinosus punyanya thoracal 11. Kemudian yang D dia korpus dari T12. E sendi ini sendi antara kedua vertebra, dia dinamakan intervertebral disc space, ini antara thoracal 8 dan thoracal 9.
Yang F ini korpus dari T7, torakal 7. Yang G ini yang pertama, jadi dia itu korpus torakal 1. Tandanya ya tadi dia sebagai tempat pertama dari koste menempel. Selanjutnya ada radiograf dari vertebrae thoracalis posisi lateral, anatomi yang terlihat. Di sini ada korpus, A itu korpus T3, B korpus T7, oke, dan C ini dari sisi lateral kita bisa melihat foramen intervertebra antara T11 dan T12. Selanjutnya, radiograf dari tulang vertebrae lumbalis dengan posisi AP. Anatomi yang terlihat, ini vertebrae lumbal 1, patokannya, ini di atas ini ada vertebrae thoracalis 12, terakhir kalinya ada koste menempel pada tulang vertebrae thoracalis. Di sini sudah tidak ada koste yang menempel, sehingga ini tulang lumbal 1, vertebrae lumbal 1. Ini prosesus transversusnya, oke, yang menonjol di samping itu prosesus transversus. Kemudian ini yang lancip-lancip ini, yang di tengah ada prosesus spinosus, dan ini sendi antara kedua korpus vertebrae dinamakan intervertebral joint. Ini intervertebral joint antara L3 dan L4. Kemudian ini ada sakrum, tulang sakrum. Ini segini itu tulang sakrum. Oke. Ini alanya sayap dari tulang sakrum. Dan ini sendi di sini yaitu sendi antara sakrum dan tulang ilium dari pelvis, jadi sacroiliaca joint. Selanjutnya ada radiograf dari tulang lumbal, vertebrae lumbalis dengan posisi right posterior oblique. Anatomi yang terlihat, ini ada pedicle terlihat dari punyanya lumbal 2. Body, ini bodinya L2, lumbal 2. Ini prosesus transversus. Oke, dan ini ada zygapophyseal joint. Zygapophyseal joint antara L3 dan L4. Kemudian ini bagian superior articular process, dan ini tadi inferior articular prosesnya L4, lumbal 4, dan ini yang atas ini superior articular prosesnya lumbal 5. Next ada radiograf vertebrae lumbalis dengan posisi lateral. Anatomi yang terlihat, kita bisa lihat pedicle-nya L2, lumbal 2. Kemudian ini tadi ada intervertebral foramina antara L2 dan L3. Dan di sini kita juga bisa lihat intervertebral joint dari L3 dan L4. Ini korpusnya L4. Kemudian ada articular proses. Ini articular proses antara L5 dan sakrum 1. Dan ini sendinya, sendi antara lumbal 5 dan sakrum 1 itu lumbosacral joint. Ini tulang sakrum. Dan ini yang di bawah ini tulang coccygeus sedikit, ini tulang coccygeus. Lanjut, untuk melihat sendi antara L5, lumbal 5 dan sakrum 1, biasanya kita memerlukan radiograf dari lumbosakral, dan di sini ada proyeksi lateral. Anatomi yang terlihat, ini body atau korpus dari L5, lumbal 5, dan ini kita bisa melihat lumbosakral joint-nya terbuka. Ini lumbosakral joint. Dan ini namanya promontory of sacrum, promontory dari sakrumnya. Ini ada crater sciatic notch. Lanjut, untuk proyeksi lumbosakral apeaksial, anatomi radiograf yang terlihat, ini ada lumbosakralnya. Ini lumbosakralnya terlihat, dan ini ada sacroiliaca joint terlihat. Kemudian
Kemudian ada anatomi radiograf dari tulang sakrum. Di sini menggunakan proyeksi apeaksial. Anatomi yang terlihat, ini sebelumnya ini tulang sakrumnya ini tulang sakrum. Di sini berarti L5, lumbar 5, ini bodinya L5. Ini superior articular process dari sakrum. Superior articular process. Oke, ini tulang sakrumnya tadi. Di sini ada tulang ilium dari pelvis. Ini tadi sendi antara sakrum dan ilium, sacroiliaca joint. Ini yang di sebelah kiri. Dan ini sacroiliaca joint bagian kanan. Ini di tulang sakrum ini di samping ini ada lubang-lubang kecil. Ini dinamakan sacral foramina. Lanjut, ini ada apek dari sakrum, ujung dari sakrum, apek of sakrum. Lanjut, ada proyeksi lateral koksikis, anatomi radiograf yang terlihat. Ini ada tulang sakrumnya masih terlihat, ini masih bagian tulang sakrum. Oke, ini tulang sakrum ya, ini tulang sakrum. Dan ini tulang koksikisnya, ujungnya ini tulang koksikis. Oke, baik. Kira-kira seperti itu penjelasan dari Ibu mengenai anatomi radiograf dari tulang belakang atau vertebrae. Semoga bermanfaat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.